Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Dwikati, kelas 10 TKJA. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi nirkabel, infrared, Bluetooth, WiFi, dan microwave. Yang langkah pertama, perkembangan teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel atau yang dikenal dengan wireless network merupakan sebuah jaringan tanpa kabel di mana dalam penghubung dan transmisi data melalui gelombang elektromagnetik. Beberapa contoh pemakaian teknologi nirkabel diantaranya siaran radio, siaran televisi, komunikasi menggunakan satelit, komunikasi menggunakan radar, komunikasi pada seluler, infrared, Bluetooth, hingga WiFi. Nirkabel atau wireless merupakan teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa dibutuhkan media kabel, atau dengan kata lain dapat menggunakan media tanpa kabel untuk dapat saling terhubung. Data dapat dipertukarkan melalui gelombang cahaya tertentu atau gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Piranti yang biasanya digunakan untuk teknologi nirkabel diantaranya komputer, PDA, telepon seluler, tablet PC, PDA, dan lainnya. Dari teknologi nirkabel diantaranya bebas beraktivitas, wilayah jangkauan kerja yang luas, serta mudah dalam proses instalasi. Selain kelebihan teknologi nirkabel, juga mempunyai kekurangan sistem keamanan terganggu, menyebabkan gangguan gelombang lain, hingga sistem keamanan yang terganggu. Kabel memiliki dua contoh. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. Local Area Network atau LAN merupakan jenis jaringan yang biasanya digunakan untuk berbagi data antar perangkat. Jaringan LAN biasanya dipakai di tempat-tempat dengan lingkup wilayah kecil, misalkan sekolah, rumah, atau kantor. Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN merupakan jenis jaringan yang fungsinya sama dengan LAN, akan tetapi untuk lingkup wilayahnya lebih luas. WAN diketahui memiliki kemampuan data yang lebih tinggi. Selain itu, ada sesuatu perangkat tertentu yang berperan untuk mengatur jaringan. 2. Infrared atau inframerah. Infrared adalah sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 nm, sehingga menjadikan sinar yang tidak tertangkap mata. Radiasi dari sinar inframerah akan terlihat pada spektrum elektromagnet apabila dilihat menggunakan spektrum cahaya. Gelombang yang terlihat pada skrup tersebut berada di atas gelombang cahaya merah yang menyebarkan tidak terlihat, namun radiasi panas yang dihasilkan tetap bisa terdeteksi. Karakteristik dari inframerah atau infrared. Sumbernya bisa didapatkan dari radiasi panas. Yang kedua, memiliki panjang gelombang yang membalik dengan suhu. Yang ketika suhu naik, maka panjang gelombang inframerah akan turun, dan sebaliknya. Yang ketiga, berpotensi diinterferensi oleh sinar matahari. Yang ketiga, berpotensi diinterferensi oleh sinar UV atau sinar cahaya. Yang keempat, sinarnya tidak tertangkap mata manusia. Yang kelima, tidak bisa menembus objek yang tidak transparan. Tipe inframerah berdasarkan jaraknya. 1. Inframerah jarak jauh. Inframerah ini memiliki panjang gelombang 10 UM sampai 100 UM, sehingga cenderung jauh. Contohnya terdapat pada beberapa alat kesehatan, misalnya gelang kesehatan. Yang kedua, inframerah jarak menengah. Inframerah ini memiliki panjang gelombang 1,5 UM sampai 10 UM, sehingga tidak terlalu dekat maupun jauh. Contohnya terdapat pada sensor alarm. Yang ketiga, inframerah jarak dekat. Infrared jarak dekat memiliki panjang gelombang 0,75 UM sampai 1,5 UM saja. Contohnya terdapat pada alat untuk meningkatkan penglihatan manusia pada kondisi cahaya yang sangat rendah seperti night-scope. Tipe inframerah berdasarkan jaraknya. 1. Inframerah jarak jauh. Inframerah ini memiliki panjang gelombang 10 UM sampai 100 UM, sehingga cenderung jauh. Contohnya terdapat pada beberapa alat kesehatan, misalnya gelang kesehatan. Yang kedua, inframerah jarak menengah. Inframerah ini memiliki panjang gelombang 1,5 UM sampai 10 UM,
sehingga tidak terlalu dekat maupun jauh. Contohnya terdapat pada sensor alarm. Yang ketiga, inframerah jarak dekat. Infrared jarak dekat memiliki panjang gelombang 0,75 UM sampai 1,5 UM saja. Contohnya terdapat pada alat untuk meningkatkan penglihatan manusia pada kondisi cahaya yang sangat rendah seperti night-scope. Bluetooth. Bluetooth adalah suatu peralatan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi lainnya. Bluetooth umumnya digunakan di handphone, komputer, laptop, tablet, smartwatch, dan lain-lain. Fungsi Bluetooth adalah untuk mempermudah berbagi file, sharing file seperti berbagai file audio, file dokumen, hingga menghubungkan perangkat satu dengan yang lainnya. Karena Bluetooth bisa menggantikan penggunaan kabel, maka penggunaannya mudah dan praktis. Definisi Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz antara 2402 Hz SD 248 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan juga suara secara real time antara host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. Pada dasarnya teknologi Bluetooth ini diciptakan bukan hanya untuk menggantikan atau menghilangkan penggunaan media kabel dalam melakukan pertukaran data atau informasi, tetapi juga mampu menawarkan fitur yang bagus atau baik untuk teknologi mobile, wireless atau tanpa kabel. Dengan biaya yang relatif rendah, konsumsi daya rendah, interoperability yang sangat menjanjikan, mudah dalam mengoperasikannya, mudah dalam penggunaannya juga, mampu menyediakan berbagai macam layanan. Kerja Bluetooth atau prinsip kerjanya. Sistem Bluetooth terdiri dari atas sebuah radio transceiver, link management dan control, baseband prosesor, core, SRAM, UART, PCM, USB, infrared, flash, dan voice codec. Baseband link controller menghubungkan hardware atau perangkat keras radio ke baseband processing dan juga layar protokol fisik. Link manager melakukan aktivitas protokol tingkat tinggi, yaitu seperti melakukan link setup, autentikasi, dan juga konfigurasi. Kelebihan dan kekurangan Bluetooth. Yang pertama, kelebihan Bluetooth bisa menembus rintangan misalnya seperti dinding, kotak, dan sebagainya, walaupun jarak transmisinya hanya 10 meter. Tidak memerlukan media kabel ataupun kawat. Dapat mensinkronisasi data dan dari handphone ke komputer atau laptop. Dapat dipakai sebagai perantara modem. Praktis dan tidak ribet dalam penggunaannya. Yang kedua, kekurangan Bluetooth. Memakai frekuensi yang sama dengan gelombang WiFi. Kalau terlalu banyak koneksi Bluetooth dalam satu ruangan akan sulit untuk menemukan penerima yang dituju. Sering beredar virus-virus yang disebarkan melalui Bluetooth khususnya dari handphone. Cukup banyak mekanisme keamanan yang harus diperhatikan untuk mencegah kegagalan pengiriman data atau memerintah data maupun informasi. Kecepatan dalam transfer data tidak tetap tergantung dari perangkat yang dipakai untuk mengirim dan yang menerima data maupun informasi. Yang keempat, WiFi. WiFi adalah teknologi jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk menyediakan akses internet tanpa kabel dengan kecepatan yang tinggi. Ataupun gelombang radio yang digunakan yakini dengan rentang 2,4 GHz hingga 5 GHz. WiFi dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, desktop, laptop, tablet, smart TV maupun smartphone ke jaringan internet. Agar dapat terhubung ke internet, berbagai perangkat tersebut harus berada dalam satu titik akses atau hotspot. Umumnya jaringan WiFi dapat diakses dalam jarak 20 meter di dalam ruangan dan lebih dari 20 meter jika luar ruangan. WiFi bukanlah kepanjangan dari wireless
Fidelity. Berdasarkan sejarah Wi-Fi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1999 di Atlanta oleh Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WK) atau lembaga sertifikasi jaringan AS. Wi-Fi sendiri tidak memiliki arti apapun. Awalnya terdapat produk Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE 802.11 yang akan dipasarkan kepada konsumen. Namun karena nama produk tersebut terlampau panjang dan sulit diingat, maka WK menggandeng sebuah firma konstitusi merek untuk mencari nama lain lebih mudah diucapkan. Nama Wi-Fi pun dipilih. Ide nama Wi-Fi adalah plesetan dari HiFi atau High Fidelity. Selain itu, dalam pemasaran slogan yang dibuat untuk Wi-Fi adalah The Standard for Wireless Fidelity. Di slogan itu diasumsikan banyak orang sebagai akronim dari Wi-Fi. Wi-Fi memiliki beberapa fungsi, antara lain menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, maupun perangkat lain yang berkompatibel ke internet. 2. Membagikan data tanpa harus terhubung dengan kabel. Ketiga, menghubungkan suatu perangkat ke perangkat lainnya, misalnya dari smartphone ke smart TV. Cara kerja Wi-Fi adalah yakini harus adanya router. Router adalah jembatan penghubung antara perangkat dan internet. Dilansir dari Livewifer, router akan menerima lalu mengirimkan koneksi internet yang berasal dari penyedia layanan internet ke sejumlah perangkat melalui gelombang udara. Dengan begitu, perangkat yang ada di dekatnya dapat mendapatkan sinyal internet. Router kini sudah ada di ponsel keluaran terbaru. Kelebihan dari Wi-Fi. Yang pertama, kenyamanan. Wi-Fi memungkinkan perangkat terhubung ke internet dimanapun Anda menemukan sinyal Wi-Fi. Yang kedua, produktivitas. Wi-Fi dapat menjaga produktivitas dan komunikasi pekerja di kantor dengan cepat melalui jaringan internet. Yang ketiga, dapat digunakan di berbagai perangkat. Anda dapat menggunakan Wi-Fi di perangkat apapun, termasuk tablet yang tidak memiliki slot untuk kartu SIM. Kekurangan Wi-Fi yaitu meski banyak memberi manfaat, namun dalam penggunaan masih ada beberapa kekurangan diantaranya. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan sinyal Wi-Fi terbatas. Jika terlalu jauh dari hotspot, kecepatan akses internet akan melambat. Yang kedua, keamanan. Karena sinyal Wi-Fi bergerak melalui udara, maka sinyal tersebut dapat digunakan perangkat lain yang tidak Anda diketahui atau mengurangi resiko. Gunakan kata sandi untuk menguncinya. Yang ketiga, gangguan. Sejumlah benda seperti tembok, kulkas, hingga microwave dapat memblokir sinyal Wi-Fi. Demikian pengertian Wi-Fi, fungsi, cara kerja beserta kelebihan dan kekurangannya. Terakhir, yang kelima, nirkabel microwave adalah teknologi komunikasi nirkabel line of sight yang menggunakan pancaran gelombang radio frekuensi tinggi untuk menyediakan sambungan nirkabel berkecepatan tinggi yang dapat mengirim dan menerima informasi suara, video, dan data. Nirkabel yang saya gunakan adalah Wi-Fi. Wi-Fi fungsinya untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, maupun perangkat lain yang kompatibel ke internet, membagikan data tanpa harus terhubung dengan kabel, menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya, misalnya dari smartphone ke smart TV. Teknologi nirkabel yang saya gunakan yang kedua adalah Bluetooth. Bluetooth fungsinya untuk menghubungkan peripheral ke ponsel desktop dan laptop secara nirkabel. Beberapa aksesori Bluetooth yang paling umum termasuk mouse, keyboard, speaker, dan handphone. Banyak pengontrol game juga menggunakan teknologi Bluetooth untuk konektivitas nirkabel. Dari saya, Muhammad Ardan Restuigati, 10 3JA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.